Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Trimujat Fadilah. Saya dari program studi pendidikan matematika dari kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang telah saya buat mengenai Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai segala sumber hukum. Sumber hukum menurut J.P. Bergen dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber hukum material dan juga ada sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum yang terdiri atas A. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, yang B. Agama, yang C. Kebiasaan, dan D. Politik hukum dari pemerintah. Sumber hukum material yaitu tempat materi hukum itu diambil. Begitupun dengan sumber hukum formil. Adapun sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya karena bentuknya itu sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan pula tentang fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum, yang pertama ada ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum di Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai-nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga hukumnya. Jadi segala hukum yang berada di Indonesia itu harus sesuai dengan ideologi yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Nah, menurut undang-undang, pada pasal 2 undang-undang ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU nomor 10 tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR 2/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai mana tertulis dalam permukaan undang-undang. Dasar kan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga ketetapan MPR RI, yang keempat undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam peraturan presiden, yang ketujuh peraturan daerah provinsi, yang kedelapan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari PowerPoint yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak salahnya. Saya Muhammad Trimujat Fadilah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.